Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah Ibu Asna Jazilatul Husna SHI MSI. Perkenalkan, saya Ilham Arifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi puasa wajib dan aspek ibadah fikih munakahat. Yang pertama, saya akan menjelaskan puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan bagi setiap muslim dalam keadaan tertentu. Puasa ini tidak boleh ditinggalkan kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti sakit, safar, berpergian jauh, atau alasan yang lain yang diperbolehkan. Berikut dalam penjelasan tentang puasa wajib. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, yang berarti menahan diri. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, jenis-jenis puasa. Puasa wajib meliputi 3, yaitu yang pertama, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dibagi menjadi 3, dilakukan selama bulan Ramadan. Terus hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Terus dasar hukum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terus yang kedua itu puasa nazar. Puasa nazar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, puasa yang diwajibkan karena seseorang bernazar, janji untuk melakukannya jika suatu keinginannya tercapai. Terus yang kedua, dasar hukum. Dasar hukumnya mereka memenuhi nazar mereka. Terus yang ketiga, puasa karafat. Puasa karafat dibagi menjadi 2, puasa yang dilakukan sebagai bentuk denda atas pelanggarannya tertentu, seperti melanggar sumpah, membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja, atau melakukan zihar. Terus yang kedua itu contoh puasa selama 2 bulan berturut-turut adalah salah satu bentuk karafat. Terus yang ketiga, syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama, muslim balik atau sudah mencapai usia dewasa. Yang ketiga, berakal atau tidak gila, tidak dalam kondisi tidak sadar. Yang keempat, mampu secara fisik atau tidak sakit atau uzur. Yang kelima, tidak sedang haid atau nifas, khusus bagi perempuan. Yang keempat, rukun puasa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, niat. Terus niat itu harus dilakukan sebelum terbit fajar. Terus yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, yaitu hal ini meliputi makan dan segala aktivitas yang membatalkan puasa. Yang kelima, hal yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, makan dan minum, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, haid atau nifas. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kelima, hikmah dan keutamaan puasa wajib itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, menghapus dosa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran sosial. Yang keempat, pahala yang berlipat ganda. Terus yang ketujuh itu
keringanan dalam puasa wajib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang sakit atau musafir boleh tidak berpuasa, tetapi harus menggantikannya di hari lain. Yang kedua, orang tua, renta atau orang yang sakit permanen boleh mengganti puasa dengan fidyah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terus di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, menjelaskan tentang aspek ibadah fikih munakahat. Fikih munakahat adalah cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum terkait pernikahan dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya hubungan duniawi, tetapi juga memiliki aspek ibadah karena dilakukan untuk memenuhi perintah Allah SAW dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Berikut penjelasan mengenai aspek ibadah dalam fikih munakahat. Yang pertama, pengertian munakahat itu dibagi menjadi dua. Secara bahasa, munakahat berasal dari kata nikah yang berarti pernikahan. Yang kedua, secara istilah, munakahat adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan pernikahan, perceraian, serta hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua, pernikahan sebagai ibadah. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang memiliki nilai ketaatan pada Allah. Beberapa alasannya. Yang pertama itu menaati perintah Allah. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, memperoleh ridho Allah. Terus yang ketiga itu rukun dan syarat pernikahan. Rukunnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat 2 saksi, dan yang kelima ijab dan qabul. Syaratnya nikah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi calon suami dan istri itu Islam, baligh, berakal dan tidak dalam hubungan haram. Yang kedua, bagi wali yaitu muslim, baligh dan berakal. Yang ketiga, ijab qabul, yaitu diucapkan dengan jelas dan tegas. Yang keempat, tujuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan memiliki tujuan yang mencerminkan aspek ibadah, yaitu yang pertama, melanjutkan keutamaannya. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dan pasangannya. Yang ketiga, membangun keluarga sakinah wa mawaddah dan warahmah. Yang keempat, memenuhi fitrah manusia. Yang kelima itu aspek ibadah dalam aktivitas pernikahan. Pernikahan mencakup berbagai aktivitas yang bernilai ibadah seperti menafkahi keluarga, terus berhubungan suami istri, terus mendidik anak-anaknya, terus menjaga hak-hak pasangan. Yang keenam, hikmah pernikahan. Pernikahan memiliki hikmah yang memperkuat aspek ibadah, yaitu menciptakan ketenangan jiwa, terus mendapatkan keberkahan rezeki, terus membangun generasi yang soleh-soleha, terus menjaga masyarakat dan kerusakan moral. Terus yang ketujuh, larangan dalam pernikahan itu dibagi menjadi 3. Pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan haram, pernikahan mu'tad atau kawin kontrak. Terus tidak adil bagi yang berpoligami. Semoga penjelasan ini membantu memahami aspek ibadah dalam fikih munakahat.
Sebelumnya saya mohon minta maaf kalau ada salah kata. Wajarnya manusia, bukan nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.